Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi yang berjudul Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melalui nats di atas, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada dua hal yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Yesus katakan. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Ayat Alkitab di atas sudah merupakan suatu bukti bahwa betapa pentingnya bagi kita untuk menerima Roh Kudus dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Kita lebih sering menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri atau one man show. Bagaimana supaya kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Untuk menemukan jawabannya, kita bisa menggali juga lebih dalam tentang apa sebenarnya yang Roh Kudus kerjakan di dunia ini. Dan kalau ia datang, ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Selanjutnya Rasul Paulus memerintahkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Diambil dari kitab Galatia 5 ayat 16. Frasa ini begitu menarik perhatian kita. Apa sebenarnya yang Paulus maksudkan dengan hiduplah oleh roh? Kita bisa melihat ada dua langkah untuk kita bisa sampai pada tahapan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup oleh roh. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting, sehingga kita harus menerima Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan Roh Kuduslah yang memimpin kita. Yang kedua, kita harus hidup dipimpin Roh Kudus dengan cara meninggalkan perbuatan daging dengan perbuatan yang menghasilkan buah roh. Kemudian setelah itu kita bisa sampai pada tahapan yang dinamakan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus memimpin hidup kita, karena Dialah yang akan membawa kita kepada kebenaran, menginsyafkan kita akan dosa, menguatkan, menghibur, dan menolong. Bahkan Roh Kuduslah yang akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kelak. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita di dalam sehari-hari mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami perlu dipimpin oleh Roh-Mu. Kami undang Engkau Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami, supaya Engkau sendiri mengingatkan kami, menegur kami, menginsyafkan kami, bahkan menolong kami akan apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus tidak kami lakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kerjakanlah terus karya-Mu dalam hidup kami, karena kami terbuka kepadamu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.